إله إلا الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان والذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق Allahul Azim. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, segala puji dan keagungan hanyalah milik Allah yang telah menurunkan ketenangan dan kedamaian ke dalam hati kaum muslimin dan mukminin sehingga mampu meraih kemenangan di hari fitri ini. Untuk itu mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan itu kita akan dapatkan keutamaan, kebaikan dan keberkahan hidup di dunia dan insya Allah kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, di pagi yang penuh barakah ini, berbagai perasaan bergejolak dalam setiap dada kaum muslimin. Mereka berangkat dari rumah masing-masing menuju masjid atau tanah lapang sambil bertakbir mengagungkan asma Allah, bertahmid memujinya dengan sebaik-baiknya pujian, dan bertahlil menanamkan sifat esanya Allah dalam rendung hati kita. Momen 1 Syawal 1442 Hijriah ini menjadi momen penting kita bermuhasabah diri, koreksi dan introspeksi diri, lalu memohon ampunan dan keridhaan Allah. Sebab secara nyata memang kita telah beramal Ramadan, tapi Allah lah yang memiliki hak untuk menilai kualitas amal soleh kita tersebut akan diterimakah atau tidak. Sidang Id rahimakumullah, mari kita sejenak merenungkan peristiwa-peristiwa yang pernah kita dengar dan alami selama ini. Sejak tsunami menerjang Aceh Darussalam 2004 silam, semakin sering kita melihat dan menyaksikan berbagai peristiwa besar yang menimpa negeri ini susul menyusul. Gempa berkekuatan besar diikuti tsunami juga telah menghantam kota Palu. Ribuan nyawa melayang, pesta pinggir pantai porak-poranda. Demikian juga di Lombok, ratusan nyawa melayang, rumah dan harta benda hancur dalam hitungan detik dan menit. Juga kita baca kisah pilu kota Pompei, Roma, Italia, yang pernah porak-poranda akibat gempa maha dahsyat menimpa negeri itu. Saat warga kota megah di kaki gunung Vesuvius itu yang berada di kota Italia masih terlelap,
Sisa pesta semalam suntuk sehari sebelum gempa itu datang. Pesta mengumbar nafsu. Semua jenis minuman ditenggak. Jangan tanya seberapa besar kadar alkoholnya. Jiwanya seperti terbang dari raganya. Pergaulan bebas terjadi kala itu. Hari itu 24 Agustus tahun 79 Masehi. Penghuni Pompei yang masih asik di peraduan tersentak. Mata yang masih berat pun terpaksa terbuka ketika ranjang empuk bergetar hebat. Langit rumah itu bergoyang. Belum ada semenit, mereka kembali dikagetkan suara gemuruh yang turun dari gunung Vesuvius. Dalam sekejap, patung-patung besar dari perunggu berpose mesum. Gedung teater, pemandian, arena gladiator, serta rumah berdilarmak yang termasuk di kota itu roboh dan hancur. Orang-orang tumpah di jalanan dengan pandangan kosong tak berdaya. Mereka bertanya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Kengerian itu sejatinya baru dimulai saat mata mereka terbelalak melihat batu besar terlempar ke langit beserta lahar panas yang kemudian menghujam bumi. Semua itu muntahan isi perut gunung Vesuvius yang tengah murka. 20.000 penduduk terjebak. Lahar panas memanggang Pompei, membumi hanguskan semua tanda-tanda kehidupan. Kota yang berdiri di bawah pemerintahan Kaisar Romawi itu lenyap seketika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang mulia, tahun 1815 Masehi bagi daerah kita juga banyak kisah yang haru biru, juga memporak-porandakan kehidupan. Tambora meletus yang sebagian kalangan menyebutnya sebagai Pompei dari timur. Peristiwa meletusnya gunung ini telah meluluhlantakan tatanan kehidupan umat manusia. Kedurhakaan dan pembangkangan hamba terhadap ajaran agama dan dakwah disebut menjadi asbab terjadinya peristiwa naas tersebut. Tipu muslihat penduduknya membuat pemilik jagat raya ini murka. Isi perut bumi dihamburkan. Tambora mengeluarkan lava panas hingga ribuan kilometer jaraknya. Bahkan bencana alam besar itu pun mempengaruhi suhu permukaan bumi. Tidak hanya itu, ribuan nyawa manusia melayang dan beberapa kerajaan di Tambora skala itu lenyap. Apa kata Allah dalam Al-Quran, hadirin? Afa amina ahlul qura ayyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah pandangan miris dalam sejarah anak manusia. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Makhluk kecil tak tampak mata bernama COVID-19 telah memporak-porandakan tatanan kehidupan umat manusia saat ini. Adakah tanda-tanda akan berakhir? Justru virus ini telah bermutasi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Allah masih terus menguji kita dengan ujiannya. Pertanyaan kita, apakah kita sadar? Ataukah kita semakin memperlihatkan kesombongan dan kedurhakaan kita? Maka saatnya kita kembali, saudara-saudaraku. Jangan menunggu kemurkaan Allah lagi dengan terus menerbakan kemaksiatan. Jangan-jangan kita sedang menunggu dan menanti kalimat yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Idza zuljilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha
Wa qala al-insanu ma laha. Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Zalzalah ayat 1-3. Kita yakin bahwa apapun yang terjadi di alam ini, termasuk musibah COVID-19 ini, harus dipandang dengan kacamata iman dan ikhtiar insaniyah kita. Yu'til hikmata man yasha wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah ayat 269. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, semua pelanggaran sunatullah di alam semesta ini dan pelanggaran syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya akan mengandung atau mengundang kemurkaan Allah. Semakin besar pelanggaran manusia terhadap ajaran agama, semakin besar pula peristiwa alam yang akan ditimpakan kepada manusia. Fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man aqadtu sayhah wa minhum man hasafna bihil aud wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka diantara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan diantara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur, dan diantara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan diantara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tetapi sesungguhnya mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Ankabut ayat 40. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dosa dan pelanggaran hamba terhadap hamba juga menjadi asbab memunculkan murkaan Allah. Kisah Malik Kundang dan kisah-kisah lain di era milenial ini cukup mewarnai ruang-ruang kehidupan umat manusia saat ini. Kita merasa cukup berbakti kepada orang tua ketika kita bisa memberi materi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Cukupkah dengan materi? Tidak, hadirin. Walau materi sangat terasa dibutuhkan saat ini, orang tua tak butuh itu. Ada naluri kasih sayang harus kita salurkan pada mereka. Ungkapkan kasih sayang kita kepada orang tua. Berbicara yang ahsan dan lemah lembut kepada mereka. Jangan merasa lebih tinggi dari mereka karena status sosial, jabatan, titel atau materi kita. Peran orang tua dalam kesuksesan kita saat ini tak mampu kita ukur. Ingat, karena doa mereka lah kita sukses, dan karena getaran hati mereka kita akan dihinakan oleh Allah. Mereka sudah tidak minta pada anaknya makanan-makanan yang lezat karena lidah mereka mungkin sudah mulai kaku. Mereka sudah tidak minta pada anaknya jalan-jalan yang jauh karena kakinya sudah mulai rapuh. Mereka sudah tidak minta kepada anaknya perhiasan dunia karena mata mulai merabun. Yang mereka inginkan, obati kerinduan mereka, hormati mereka, doakan mereka saat mereka masih hidup atau telah tiada. Karena doa anak saleh itu diijabah oleh Allah. Ingat hadis Rasulullah, ragima anfuhu thumma ragima anfuhu thumma ragima anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilahima thumma lam yadkhulil jannah. Celaka. Sekali lagi celaka. Dan sekali lagi celaka orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi itu dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita diwajibkan untuk berbakti pada orang tua, bukan berarti menuruti semua perintah mereka walaupun bertentangan dengan hukum Allah.
Tanda cinta kita kepada orang tua adalah berbuat baik kepada mereka, menjaga dalam ketaatan dan ketakwaan pada Allah semata. Ingatlah dengan kisah Mus'ab bin Umair, pemuda tampan dan kaya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya, tapi semuanya berubah saat ia masuk ke dalam Islam. Uang dari orang tuanya berhenti dikucurkan, ia diisolasi juga disiksa. Bahkan ibunya melakukan mogok makan, hadirin, mengancam tak akan makan hingga Mus'ab keluar dari Islam dan kembali pada agama nenek moyangnya, menggantungkan pilihan antara ibunya kah atau Islam. Ya, ternyata Mus'ab lebih memilih agama Allah dan Rasulnya. Mus'ab menjual dunianya demi akhirat kekal. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap kebaikan yang dibangun di atas dasar iman pada Allah dan ketaatan padanya dan Rasulnya akan berbuah keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebaliknya, setiap pelanggaran sistem Allah yang terkait dengan keimanan dan syariat Allah, maka itu berakibat akan melahirkan bencana. Maka kita ambil hikmah, hadirin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, sekali lagi beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 96. Hadirin, untuk itu, jangan jadikan usai Ramadan menjadi momen untuk kembali menebar kemaksiatan dan dosa. Tetapi jadikan momen Syawal dan Idul Fitri ini menjadi momen untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Masjid dan musala tempat kita bersenandung bersama Al-Quran, beribadah, salat dan zikir kepada Allah, jangan biarkan kosong tanpa penghuni. Kebiasaan kita bersedekah, berbagi dan berpuasa, mari terus kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana summa atbahu sitta min syawal kana qasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti sepenuh tahun atau setahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Teruslah menebar semangat Ramadan, karena kita tidak tahu kapan Allah cabut kenikmatan hidup kita. Tebarkan kebaikan, karena kebaikan yang kita tebar akan memberi aura keberkahan dan bagi kehidupan kita, yang insya Allah kita akan meraih husnul khatimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha, wa alamu anna Allah amarakum bi amri badafi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alangkah banyak karunia nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, namun kami suka kufur nikmat, maka ampuni dosa dan khilaf kami, dosa dan khilaf pemimpin kami,
Jadikan negeri kami tempat berpijak ini adalah negeri yang mendapatkan ma'unah, pertolongan dan magfiramu, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabbana, naungi hidup kami dengan keselamatan dan keafiatan. Angkat pandemi COVID-19 di muka bumi ini agar kami dapat menjalankan kehidupan dengan normal kembali untuk menata kehidupan yang lebih baik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang tetap istiqamah pada jalanmu, jalan para anbiya dan siddiqin. Ya Allah, ya Jal Jalali wal Ikram, limpahkan rahmatmu kepada orang tua kami. Berkahilah sisa umur yang engkau berikan kepada mereka dengan kesehatan dan keafiatan. Ampuni mereka ketika mereka sudah tiada. Naungilah mereka dalam keridhaan-Mu saat mereka kembali ke hadirat-Mu. Terangi kubur dengan cahaya dan magfirah-Mu. Jangan engkau siksa kedua orang tua kami karena kealpaan yang mereka perbuat, ya Allah. Bahagiakan mereka di dunia dan akhirat. Kumpulkan kami bersama mereka, kedua orang tua kami di surga-Mu, ya Allah, bersama keluarga, anak-anak cucu dan keturunan kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas sihha wa abwabas salamah wa abwab rizqika wa jannah. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musiran fayassirhu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Kepala bagian Humas, Kepala bagian Kesra, Kepala bagian Mohon maaf jika dijumpai hal-hal yang kurang berkenan di hati.